Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Kamis 6 Mei 2021 berjudul Mewaspadai Injil yang lain. Injil yang lain itu bukan Injil Kristus. Maksudnya Injil yang bukan dibawa atau diberitakan oleh Tuhan Yesus dan para muridnya. Bisa dikatakan Injil yang disimpangkan. Itu memang ada, bahkan sejak dulu pun sudah ada. Hal itu dituliskan Paulus dalam suratnya di 2 Korintus 11 ayat yang keempat. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi, kalau Injil yang lain itu ada, maka harus diwaspadai agar kita jangan sampai disesatkan. Kan begitu. Kalau sebenarnya kita tulus mau mengikut Kristus, lalu gara-gara yang kita dengar Injil yang salah, kan sayang, dan iman kita jadi sia-sia. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mewaspadainya? Caranya, kita harus benar-benar mengenal Injil yang asli, yang murni, yang berdasarkan Alkitab. Terus, apa kata Alkitab tentang Injil itu sendiri? Nah, saudara, Injil adalah terjemahan dari kata Yunani euangelion. Dalam bahasa Inggris dipakai kata gospel, yang artinya kabar gembira atau berita baik. Dan kabar baik itu sebenarnya Yesus sendiri. Dengan demikian, kita harus memahami betul pribadi Tuhan Yesus dan tujuannya Ia datang ke dalam dunia. Ini tidak mudah. Bangsa Yahudi pada waktu itu kebanyakan salah dalam memahami Yesus karena salah memahami kata Mesias, yang mana memiliki arti yang diurapi. Biasanya yang diurapi itu nabi atau raja. Karena Yesus dikatakan Mesias, maka yang ada di pikiran mereka adalah Yesus akan menjadi raja versi mereka, raja dunia seperti Daud, yang mana bisa membebaskan mereka dari penderitaan akibat penindasan bangsa asing dan bisa membawa mereka kepada kehidupan yang lebih baik, bisa memberikan kemudahan-kemudahan serta fasilitas hidup lainnya. Karena bangsa Israel waktu itu memang sedang hidup dalam penindasan, sehingga yang mereka butuhkan adalah kebebasan dan kebutuhan hidup yang layak. Jadi fokus hidupnya memang pada hal-hal lahiriah atau pemenuhan kebutuhan jasmani. Tidak heran kalau sampai ada seorang ibu yang sampai menemui Tuhan Yesus secara pribadi dan memohon agar kelak anak-anaknya bisa memperoleh jabatan ketika Yesus menjadi raja. Matius 20 ayat 20-21. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya.
Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Bahkan sesudah Tuhan Yesus bangkit pun, para muridnya belum bisa memahami, sehingga mereka bertanya, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Kisah 1 ayat yang ke-6. Artinya, mereka masih mengharapkan Yesus menjadi raja dunia. Atas pertanyaan itu Tuhan menjawab, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Kisah 1 ayat 7. Di sini Tuhan Yesus sebenarnya menjelaskan kepada para muridnya bahwa memang benar ia akan menjadi raja, tetapi bukan raja dunia, melainkan raja di langit yang baru dan bumi yang baru kelak. Di bagian lain, Tuhan Yesus berkata, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Yohanes 18 ayat 36. Jadi sangat jelas bahwa Injil yang murni itu mengajarkan tentang kerajaan surga serta hidup yang diarahkan kepada kehidupan kekal. Maka tidak heran ketika Yesus hidup di bumi ini, yang dikhotbahkan, yang diberitakan selalu sama, yaitu tentang kerajaan surga. Matius 9 ayat 35 mengatakan demikian. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jelas sekali, bukan? Mungkin saudara berkata, "Iya Pak, tapi kan juga dikatakan Tuhan Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan." Oh betul. Bukan hanya itu, bahkan juga melakukan mujizat. Tetapi harus dipahami bahwa semuanya itu cuma Tuhan pakai sebagai tanda supaya orang mau mendengarkan apa yang diberitakan, yaitu kerajaan surga. Jadi fokus pemberitaan Yesus itu tetap kerajaan surga, bukan mujizat atau berkat-berkat lahiriah lainnya. Itulah Injil yang murni. Nah, kalau sampai ada yang memberitakan Injil yang menekankan mujizat dan berkat-berkat jasmani, itu Injil yang lain. Maka harus kita waspadai dan jangan kita ikuti. Supaya apa? Supaya iman kita tidak sia-sia. Amin. Tuhan memberkati.